kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita katakan dengan sepenuh hati kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di situasi kondisi pandemi COVID-19. Dan saya percaya anak-anak Tuhan hari-hari ini sudah mengalami suatu kehidupan atau norma baru, baik dalam segala bidang, khususnya di dalam kebaktian. Anak-anak sekarang, jemaat Tuhan, sudah tidak lagi face to face bersekutu secara massal di suatu tempat atau di tempat ibadah atau di gereja. Tetapi anak-anak Tuhan mulai menjadi dewasa tentang iman rohaninya. Mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas oleh adanya ruang dan waktu. Kita boleh melakukan ibadah di rumah dengan membuat mezbah keluarga. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan kapan saja. Dan kita lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara bahwa kondisi ini bagi anak-anak Tuhan yang setia untuk tetap hidup mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena Allah sendiri yang berkata dan Allah sendiri berfirman bahwa Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita mengalami kondisi yang mungkin tidak nyaman secara daging, secara jasmani, karena kita harus stay di rumah, kita tidak lagi bisa berjalan ke mall, kita tidak lagi mendatangi tempat-tempat keramaian, kita tidak lagi bisa berkumpul dengan teman-teman,
di kafe atau mungkin di tempat-tempat di mana kita biasa melakukan berinteraksi. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hal itu karena Allah ingin supaya anak-anak Tuhan bisa terlihat mana anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, mana anak-anak Tuhan yang hanya memiliki label sebagai orang Kristen, atau mana anak-anak Tuhan yang justru sekarang merosot iman rohaninya karena ada kejenuhan, karena seakan-akan kalau tidak datang berkumpul dengan teman-temannya atau mendengar firman, maka sepertinya dia ditinggalkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat mezbah keluarga yang kita bangun, lewat berdoa dengan anak-anak dan dengan istri kita, memuji memuliakan nama Tuhan, sharing firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka sesungguhnya iman rohani kita makin meningkat, saudara. Nah, mari kita belajar mengapa kita perlu mengucap syukur. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kreator. Dia bisa membuat siapa saja untuk menampi anak-anaknya atau membuat anak-anaknya lebih percaya lagi dengan Dia. Kita lihat sejarah bangsa Israel akan dikeluarkan dari tanah Mesir. Saya percaya saudara-saudara, suatu perintah yang diberikan kepada Musa sepertinya kok bertentangan. Mengapa demikian? Ketika Allah memerintahkan Musa, keluarkan bangsaku dari tanah Mesir dan bawa dia ke tanah perjanjian. Tetapi di balik itu Allah berkata bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun. Supaya apa, saudara? Supaya anak-anak Tuhan mengakui bahwa keberadaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, setiap tulah terjadi dan terjadi antara Musa berbicara dengan Firaun, maka Musa selalu mengatakan, izinkanlah bangsaku keluar dari Mesir supaya bangsaku beribadah. Ketika Musa mendapat perjanjian dari Allah, Allah akan menjadikan bangsa besar. Tetapi Musa berbicara dengan Firaun, tidak berbicara, keluarkanlah bangsaku karena akan menjadikan bangsa besar. Karena begitu Musa mengatakan bahwa dia akan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa besar, maka Firaun akan berkata, bangsa besar sebesar apa? Karena di zaman itu hanya Mesir, suatu bangsa yang besar. Tetapi Allah menginginkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Artinya apa, saudara? Karena ketika bangsa Israel menjadi budak, bangsa Israel sudah kehilangan Allahnya, sehingga bangsa Israel hanya hidup sebagai orang yang terus bersungut-sungut, hidup di dalam keperbudakannya, maka Allah meninggalkan dia sehingga bangsa Israel dibiarkan selama 40 tahun untuk dia menjadi seorang budak. Tetapi ketika Allah kita membawa dia keluar, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk diubah menjadi orang-orang yang merdeka. Disitulah Allah terus menyertainya, bahkan tiang awan dan tiang api, malam maupun siang, Allah terus bekerja untuk terus menggiring bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan. Suatu yang luar biasa bagi kita kalau hari-hari ini, saat ini kita tidak mengalami yang namanya kekurangan apapun. Mungkin ada sesuatu yang sedikit bagi kita tidak nyaman, tetapi yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan kita hidup berkekurangan. Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukti apa yang terjadi di dalam hidup kita? Kalau Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan sesuatu hal-hal yang kecil, sesuatu hal-hal yang sifatnya hanya mengenakan diri kita.
Kadang-kadang kita bersungut-sungut hanya masalah-masalah kecil, saudara. Tetapi ingat, saudara baca di dalam Mazmur 60. Kita baca di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itulah bukti bahwa kalau Allah ada di dalam kita, maka tidak ada satupun lawan kita. Jadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti Allah turut bekerja. Karena dengan Allah, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak lagi ada alasan untuk tidak mengucap syukur dalam segala perkara. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan, bersama Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan bersama Allah, Allah akan menginjak-injak para lawan kita. Artinya permasalahan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar. Allah akan memberikan penghiburan bagi kita karena Roh Kudus sebagai roh penghibur yang selalu menyertai kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, maka aku akan meminta roh dari Bapa, yaitu roh penolong yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Sehingga engkau di dalam dunia ini tidak lagi menjadi anak yatim. Karena Allah bersama-sama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hal yang harus selalu kita ucapkan syukur. Karena kita tidak lagi sendiri, saudara. Kita harus bangga punya Allah yang hidup. Kita harus bangga punya Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena Allah sendiri yang mengatakan ketika Dia naik ke surga, Dia meninggalkan roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai saudara dan saya sampai kesudahannya. Itu adalah bukti tanggung jawab Allah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ayo kita tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi mengasihani jasmani ini lebih dari segala-galanya. Karena saya percaya saudara, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, ayo kita mengucap syukur, selalu kita bersuka cita dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah yang kedua saudara-saudara, mengapa kita harus wajib mengucap syukur? Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, mengapa saya katakan Allah kita bertanggung jawab? Allah kita selalu buka jalan. Makanya ada pujian, selalu ada jalan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah kita menginginkan supaya kita tidak tersesat. Oleh sebab itu jalan yang kita lalui hari-hari ini, mungkin ada COVID, mungkin ada masalah persoalan. Bagi kita itu suatu peningkatan iman rohani kita. Karena Allah kita adalah jalan keluar bagi kita. Nah Allah bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita jalani. Makanya Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara coba saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Yesus sendiri yang berkata dengan murid-murid, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, betapa bangganya kita ketika kita hidup seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita menjadi orang yang bersungut-sungut, seakan-akan kita menjadi orang yang sangat teraniaya. Tetapi ingat, Allah sendiri yang berkata, Dialah jalan kebenaran dan tidak ada satupun orang yang sampai kepada Bapa
tanpa melalui Dia, karena Dialah yang membuat jalan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi kita saudara, tidak ada anak-anak Tuhan yang sepertinya putus asa menghadapi kondisi seperti ini. Karena saya percaya kondisi ini adalah dialami oleh juga orang-orang dunia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini sama dengan juga yang dialami oleh Nuh, saudara. Nuh di tengah-tengah badai gelombang selama 150 hari. Artinya 5 bulan, saudara. Nah, hari-hari ini saudara, kita ada di tengah-tengah badai, kita ada di tengah-tengah gelombang COVID-19. Begitu pula Nuh dengan 2 anaknya, dengan 2 menantunya, maka dia selalu membawa mesbah keluarga dalam bahteranya. Dia selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Dia justru menjauhi keramaian karena tahu Allah punya cara untuk membuat Nuh menjadi orang-orang yang hebat. Nah, saudara-saudara, saya percaya hari-hari ini saudara ada di tengah gelombang COVID-19. Ayo saudara, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam bahtera rumah tangga kita tetap harus mengucap syukur karena Allah punya jalan keluar. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayo mulai sekarang saudara, kita belajar dari Nuh. 150 hari dia di dalam bahtera, diombang-ambingkan oleh gelora lautan air bah. Nah, kita juga demikian. Hari ini sekalipun kita di dalam gelombang COVID-19, anak-anak Tuhan harus mampu stay tinggal di rumah. Karena apa? Allah sendiri yang berjanji di dalam Mazmur 91. Ialah siapa yang bernaung dan berteduh dalam namaku, maka dia akan dibebaskan dari sampar dan dari jerat penangkap burung. Artinya apa? Saudara harus tenang, saudara harus diam, saudara harus berteduh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini mari saudara, kita terus mengucap syukur karena kita punya Allah yang bertanggung jawab. Allah kita adalah Allah yang membuka jalan. Tidak ada jalan keluar, tetapi Allah kita sanggup membuat jalan itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju kemuliaannya. Saudara-saudara Tuhan, yang ketiga, bagi anak-anak Tuhan kita terus mengucap syukur. Mengapa demikian, saudara? Banyak hari-hari ini, baik dari segi ekonomi, ya, bahkan baik dari kondisi sosial budaya, anak-anak Tuhan mengalami suatu stres. Ada juga beberapa orang tua yang mengalami stres, ya. Bahkan anak-anak juga mengalami stres karena tidak bertemu dengan teman-temannya. Orang tua juga demikian, mengalami stres karena tidak berkumpul dengan komunitasnya. Tetapi ingat saudara, kalau saudara dan saya hari-hari ini bisa tinggal tenang, tetap berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, tetap membaca firman, makin hari makin kita melekat kepada Tuhan, maka saudara hidupnya akan diubahkan. Norma baru boleh terjadi di dalam dunia ini, tetapi norma baru di dalam kehidupan kita dengan Tuhan juga harus diperbarui. Kalau dulu kita hanya seminggu sekali, kemudian kita hanya sukanya mendengar saja, tetapi kalau kita saat ini menjadi anak-anak Tuhan yang norma baru, kita tidak lagi mendengar, tetapi kita juga mau membaca. Lewat membaca firman, maka Allah akan membuka rema-rema, dan disitulah maka pertumbuhan iman rohani anak-anak Tuhan makin meningkat. Jangan kendor saudara, saya yakin dan percaya sukacita kita penuh dalam hidup kita. Maka kita tidak lagi jenuh membaca firman. Baca firman terus saudara, maka saya percaya kejenuhan itu akan hilang. Karena saudara akan bergaul karib dengan Tuhan lewat firman yang diperkatakan. Amin saudara. Nah, yang ketiga saudara, mengapa kita harus tetap mengucap syukur dalam segala perkara? Karena yang ketiga saudara, Allah kita menjamin
Allah kita adalah menjamin hidup kita. Allah kita menjamin hidup kita. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, lihat. Janganlah gelisah hatimu. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai gelisah karena kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa lagi bermain-main di tempat ramai, di mall, nonton film dan sebagainya. Allah kita mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, betapa bangganya kita harus tetap mengucap syukur bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan tempat bagi kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang jenuh, kemudian bosan, kemudian merasa stres dan sebagainya. Saudara harus belajar. Nanti kalau kita ketemu dengan Allah di rumah Bapa, kita akan sukacita terus, kita terus memuji memuliakan nama Dia, bahkan kita tidak ada kesedihan. Hari-hari ini saudara, yakinlah bahwa kalau kita hidup seperti ini, new normal ini saudara, merupakan pembelajaran bagi saudara. Karena memang di dunia ini hanya sekedar berkemah saudara. Kita akan dibongkar kemahnya dan kita disediakan tempat yang justru tidak ada kesedihan. Kita diberikan tempat yang tidak ada air mata, tetapi kita diberikan tempat oleh Tuhan untuk terus bersukacita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita hari-hari ini sudah mulai jenuh, ayo saudara, mulai mata kita tertuju kepada Allah. Imani bahwa Allah kita menyediakan tempat bagi kita. Itu kebanggaan kita saudara. Segi ekonomi, segi sosial budaya saudara yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara. Tapi Allah kita menyediakan tempat, menyediakan rumah yang tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada air mata. Yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat ini saudara ada di kondisi yang mungkin tidak nyaman, tetapi saudara harus tetap mengucap syukur. Karena apa saudara? Yang pertama tadi, karena Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya pekerjaan Allah bukan pekerjaan yang kecil-kecil atau receh-receh. Dia berbuat dengan kita dengan gagah perkasa, bukan hal-hal yang receh-receh, bukan hal-hal yang sifatnya sepele, tapi yang sifatnya gagah perkasa, karena Dia yang akan menginjak-injak para lawan kita. Yang kedua, karena Allah kita adalah Allah yang membuat jalan bagi kita. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang tersesat, bukan menjadi orang yang seakan-akan sudah buntu, tidak memiliki pengharapan. Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang membuat jalan bagi kita. Kita harus mengucap syukur punya Allah yang selalu membuat jalan bagi kita. Nah, yang ketiga tadi, Allah kita mengapa? Karena Allah kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak lagi menjadi orang sepertinya ditinggalkan begitu saja, bukan. Ingat saudara, di dunia ini kita hanya berkemah dan suatu saat kemah ini akan dibongkar dan Allah menyediakan tempat bagi kita yang tidak ada kesedihan, yang tidak ada air mata, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada hanya damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, yang keempat saudara, mengapa kita harus mengucap syukur buat anak-anak Tuhan? Hari-hari ini orang boleh sedih, orang boleh bersungut-sungut,
Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap mengucap syukur. Saya pun juga demikian, saya work from home, kerja di rumah, ya saya jenuh manusiawi. Tetapi karena ada Allah, ada firman yang selalu saya baca dan itu yang menghiburkan saya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan tidak lagi ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ucapkan syukur, karena itu justru yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Saudara akan betul-betul terlihat menjadi emas murni di hadapan Allah. Yang keempat, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tidak lagi sendiri, saudara. Amin. Kita tidak lagi sendiri. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berjanji. Ketika dia naik ke surga, kita tidak ditinggalkan sendiri. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1, saudara, ayat yang ke-11 sampai ke-14, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, ini malaikat Tuhan mendatangi orang-orang yang ada di Galilea. Ya, dengan cara yang sama seperti kamu lihat, dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa mereka ketika Yesus naik ke surga, mereka justru bertekun, ya? Ketika sudah tidak ada Yesus, mereka justru bertekun. Kenapa, saudara? Karena apa? Karena Yesus menaruh Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi mereka sudah tidak sendiri. Memang secara jasmani, secara daging, Yesus tidak bersama-sama kita, saudara. Tetapi Yesus yang mengatakan bahwa akan kutinggalkan seorang penolong yang menyertai engkau, ya, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika hari-hari ini sepertinya kita kok sendiri, enggak, saudara. Karena apa? Ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga untuk menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu kalau kondisi saat ini kita harus wajib mengucap syukur karena kita tidak sendiri. Kita tetap disertai Dia. Roh penghibur itulah yang selalu menyertai kita. Maka kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27, saudara, mari kita baca Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekalipun kita ini sekarang sepertinya kok sendiri, tidak, saudara. Karena Roh Kuduslah ada dalam hidup kita. Maka kita kalau terus membaca firman, maka Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan apa yang pernah diperkatakan oleh Yesus, apa yang pernah difirmankan. Dan ayat 27, maka damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu sendiri yang terus menuntun hidup kita, dan Roh Kudus itu sendiri yang akan mengajarkan kita segala apa yang pernah difirmankannya. Jadi kalau hari-hari ini saudara kok sudah
lupakan firman, kok sudah nggak dengar dengan apa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kalau saudara membaca firman ini, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun apa yang saudara baca, dan itu menjadi rema dalam hidup saudara, dan saudara akan diingatkan semua firman yang pernah diberkatakan. Dan disitulah saudara akan menikmati damai sejahtera, karena damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, saudara. Saudara boleh senang sesaat ketika saudara bisa di mall, ketika saudara bisa nonton film, tetapi kadang-kadang saudara pulang ke rumah, saudara menjadi sedih lagi. Saudara bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketawa-tawa, bisa cepika-cepiki, tetapi ketika saudara pulang, saudara sedih lagi. Tetapi kalau saudara tetap bertekun dalam iman, saudara tetap membaca firman, saudara tetap memuji memuliakan nama Tuhan, maka damai sejahtera itu tidak menjadi damai sejahtera yang sesaat. Tetapi saudara tetap memiliki damai sejahtera yang terus menerus, dan saudara akan terus dikasihi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya dengan 4 hal ini saudara harus tetap mengucap syukur. Karena dengan demikian saudara ada anak-anak Allah yang sejati. Saudara, mari kita belajar hari ini untuk tetap menghargai karya Allah yang ada di dunia ini. Dan mari saudara-saudara kita hargai setiap apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita tidak sendiri, kita ada saudara-saudara seiman. Saudara bisa menggunakan virtual, ketemu dengan saudara seiman lewat virtual, dan saudara juga bisa sharing. Tapi jangan lupa saudara-saudara, mesbah keluarga tetap dibangun, saudara tetap memuji memuliakan nama Tuhan dengan anak-anak dan istri, saudara bisa membaca firman Tuhan, saudara bisa sharing, dan saya percaya kalau itu saudara lakukan, ketika nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, maka tingkat iman rohani saudara menjadi makin dewasa. Saudara tidak lagi bergantung kepada siapapun, tetapi saudara kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur. Ya, saudara, siapa saudara orang yang paling bahagia? Ialah apa? Ya, terus berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa saudara? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari saudara, kalau saudara hari-hari ini bisa tinggal di rumah, saya yakin ketika nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, saudara menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Saudara akan terlihat terpancar kehidupan saudara seperti Musa ketika keluar dari bait Allah, turun dari gunung, maka mukanya berseri-seri, mukanya bercahaya. Saudara juga demikian, dengan saudara stay di rumah, maka nanti kalau sudah selesai COVID, saudara kembali ke dunia, kembali saudara bebas beraktivitas, maka orang akan melihat, ini loh anak Tuhan, ini loh murid-murid Yesus, dan ini anak-anak dunia. Saudara akan dibuat beda. Mari saudara-saudara kita responi firman ini, dan kita semua akan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan happy Sunday. Puji Tuhan, kita mengaminkan setiap firman Tuhan. Kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita angkat satu pujian, syukur kunaikan padamu.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan siapa saja yang mengikuti acara ibadah online pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya tadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ingat pesan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lydia, ya almarhumah, dia akhir-akhir itu sering menyampaikan mengucap syukurlah di dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah. Ingat ya, ya ini yang disampaikan oleh Bapak Mindarto. Ya, beliau adalah seorang jenderal, ya seorang jenderal, tetapi menyampaikan firman Tuhan yang begitu memukau, membuat kita bangkit ya. Walaupun situasi masih pandemi, nah dampak pandemi ini ekonomi di negara kita, bukan hanya negara kita, seluruh negara-negara sedang turun, sedang merosot. Ya, dampaknya juga kita anak-anak Tuhan, ya kita semua kena dampak COVID-19 ini. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun mungkin ekonomi kita menurun, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus memeliharakan kita. Karena Dia gembala yang baik, Dia yang pasti menuntun domba-dombanya pada padang rumput yang hijau dan menghentar pada air yang tenang. Amin. Ya, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Jenderal Mindarto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana saja, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati dinasnya, berkati keluarganya, berkati Tuhan pelayanannya. Engkau memberkati juga seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera pagi hari ini dengan berkat firman Tuhan yang begitu menguatkan dan meneguhkan kita. Dan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan lawat seluruh jemaat-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sudah sembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan setiap sakit penyakit, apapun itu penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Berkati keluarga Pak Hasan Huta-Julu yang sudah selalu melayani jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan memberkati proyek-proyek buat Pak Hasan, baik di Jakarta maupun di Bandung. Dan Tuhan sanggup membukakan sumber-sumber dari mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, berkati yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang hari ini sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik tim musik, Saudara Aldo dan Lukas Stephen, baik pemimpin pujian, yaitu Novi, Ruth Novita. Tuhan berkati dan pakai terus pelayan-pelayanannya, berkati semua yang ambil bagian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati negara dan bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati para dokter sebagai garda depan, para medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan para pasien-pasien COVID-19. Tuhan tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan. Tuhan, kalau akhir-akhir ini kami dengar, Tuhan yang kena penyakit ini makin bertambah, kasus-kasus bertambah. Tuhan, tolong Tuhan sadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya, Tuhan, supaya mereka melakukan protokol kesehatan yaitu 3M. Tuhan, tolong Tuhan sadarkan mereka supaya tidak cuek, supaya tidak acuh tak acuh terhadap virus ini. Situasi saat ini Tuhan, di mana-mana masih terjadi, Tuhan, orang-orang yang terkena virus corona ini, bahkan banyak juga yang meninggal. Tuhan, tolong sadarkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan TNI dan Polri juga, Tuhan, supaya dia juga ambil bagian sebagai garda di depan atau sebagai benteng negara. Tuhan, berkati para relawan juga yang membantu kesibukan para dokter, para medis. Tuhan, berkati Tuhan.
Berkati Tuhan seluruh instansi-instansi pemerintah, juga banyak yang terkena. Tuhan tolong supaya mereka sadar akan 3M ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat vaksin-vaksin yang sudah dipersiapkan Tuhan, di mana akhir bulan November ini bahkan bulan Desember nanti Tuhan akan didatangkan Tuhan vaksin dan obat-obatan baik secara bahan baku maupun yang sudah jadi, yang segera akan dilangsungkan, yaitu vaksin kan ke seluruh rakyat Indonesia. Biar rencana pemerintah ini boleh berhasil Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami serahkan doa-doa kami ini Tuhan, jawab dan kabulkan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk doa penutup dan doa berkat, saya ingatkan Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan salurkan berkat-berkat saudara, ya, masukkan ke tabungan, masukkan ke amplop yang saudara sudah imani untuk disiapkan, ya, kita salurkan untuk pekerjaan Tuhan GPP Sejahtera, persembahkan untuk Tuhan, amin. Dan juga ya minggu depan kita masih online, ya kita tidak tahu sampai kapan ini ibadah kita akan dimulai. Tetapi kami bersyukur kita semua tetap mengikuti ibadah online. Dan juga kami bersyukur minggu depan hari Jumat kaum wanita akan berkumpul kembali. Haleluya. Akan bersekutu sehati berdoa jam 11 siang hari Jumat. Ya, kaum ibu yang belum bergabung, mari saya undang untuk bisa bergabung ke kaum wanita, ya, supaya kita bisa saling sharing, saling menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.